Mengapa orang berselingkuh? Kenapa perselingkuhan terjadi? Apa benar bahwa semua orang dan semua perkawinan harus dengan cerita perselingkuhan? Justru karena kecantikan, karena misalnya juga karena lebih kaya, karena lebih mengurusi, karena lebih handal, justru pasangannya dalam hal ini misalnya suami ya, suami merasa dia tidak punya harga diri. Salam jumpa saudara-saudari yang dikasihi, terutama para pasutri dan lebih utama lagi adalah para pasutri muda. Kali ini kita akan berbicara mengenai perselingkuhan. Selingkuh adalah sesuatu yang mungkin dianggap sebagai sesuatu yang nikmat, mungkin juga dianggap sebagai sesuatu yang biasa, mungkin juga dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Mana ada sih rumah tangga yang benar-benar lurus? Mungkin kita beranggapan bahwa perselingkuhan itu adalah cerita dunia bagi semua orang yang menikah. Tapi apa benar bahwa semua orang dan semua perkawinan harus dengan cerita perselingkuhan? Menurut fakta, bukan menurut saya, itu tidak benar. Perselingkuhan tidak dilakukan oleh semua orang. Perselingkuhan dilakukan oleh sebagian dari orang. Tidak semua pasangan mengalami cerita mengenai perselingkuhan. Tetapi apa yang menyebabkan orang berselingkuh? Barangkali sampai hari ini kita tidak tahu. Alasannya karena saking banyaknya atau variasi dan juga alasan-alasan untuk berselingkuh itu begitu banyaknya. Sejak zaman Daud berselingkuh dengan Batsheba, kita melihat bahwa perselingkuhan itu menjadi bagian dari cerita orang-orang yang menikah sebagiannya. Tetapi mengapa orang berselingkuh? Marilah kita melihat dari Alkitab berikut ini. Coba kita lihat dari Galatia 6 ayat 4 dan ayat 5. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dari kalimat sendiri ini mau mengatakan kepada kita bahwa setiap orang mempunyai alasan tersendiri dan juga konsekuensi tersendiri dan bahkan adalah bagaimana dia memperoleh pengalaman mengenai perselingkuhan itu sendiri. Tidak semua orang mempunyai alasan yang sama karena memang mempunyai jiwa yang suka berselingkuh. Ada orang-orang tertentu atau baik laki-laki maupun perempuan, baik suami atau istri yang berselingkuh dengan alasan yang bervariasi. Misalnya, dia berselingkuh karena sering bertemu. Maka di dalam orang Jawa mengatakan, kalau kamu sering ketemu, meskipun tadinya tidak mencintai, tetapi witeng tresno jalaran soko kulino. Ya, jadi awalnya cinta itu adalah karena sering bertemu. Itu cuma salah satu. Ada orang yang sekali bertemu dengan one night stand, kemudian juga melakukan perselingkuhan, itu bisa. Karena apa? Karena mungkin istrinya yang terlalu lama menolak hubungan intim, sehingga suaminya membutuhkan kebutuhan seksualnya itu melalui orang lain. Saudara-saudari para pasutri yang dikasihi oleh Tuhan, perselingkuhan menjadi semakin rumit dengan hadirnya media sosial. Perselingkuhan menjadi semakin bervariasi dan tidak dapat ditentukan apa dan bagaimana penyebabnya, karena media sosial justru menyediakan tempat bagi mereka yang berselingkuh untuk bertemu dengan orang di mana saja dan kapan saja. Bahkan pertemuan-pertemuan ini bisa dilakukan secara fisik maupun secara virtual. Pertemuan secara fisik tentu saja akan membuahkan satu konsekuensi, entah ketahuan, entah ketangkep basah, ada orang yang lihat, difoto, dan seterusnya. Tetapi perselingkuhan yang bisa terjadi karena hal lain juga banyak, yaitu perselingkuhan melalui video call, perselingkuhan melalui chatting, perselingkuhan melalui kirim-mengirim foto-foto sensitif atau foto-foto intim. Kenapa perselingkuhan terjadi?
Halnya sampai hari ini juga tidak ada yang dapat menentukan dan memastikan bahwa ada beberapa teori itu berasal dari pengalaman orang-orang yang mengalami perselingkuhan dari pasangannya. Atau mungkin kita bisa belajar dari perselingkuhan orang-orang yang telah melakukannya atau dari para pelaku. Misalnya saja adalah karena kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi di dalam rumah tangganya. Atau misalnya bisa terjadi karena dominasi dari pasangan yang terlalu kuat, sehingga posisinya selama hidup berumah tangga tidak pernah merasa dimenangkan, menang, apalagi merasa berhasil untuk menguasai atau berhasil untuk memenangkan suatu pendapat yang dianggapnya baik. Jadi selalu jadi orang yang kalah, selalu jadi orang yang harus bilang iya, selalu jadi orang yang harus nurut, selalu harus jadi follower. Itu sudah cerita lama juga. Kalau orang selalu dianggap maunya nurut terus, maka mereka akan mencari orang lain yang kira-kira bisa dia menangkan. Karenanya, kadang-kadang orang justru berselingkuh bukan karena pasangannya tidak berhasil, bukan karena pasangannya tidak menafkahi, bukan karena pasangannya itu tidak cantik. Justru karena kecantikan, karena misalnya juga karena lebih kaya, karena lebih mengurusi, karena lebih handal, justru pasangannya dalam hal ini misalnya suami ya, suami merasa dia tidak punya harga diri, dia tidak punya peran, dan dia tidak punya andil dalam rumah tangga itu. Sehingga dia tidak mengerti bahkan akan kehilangan kepercayaan dirinya karena merasa tidak menyumbang apa-apa dalam perkawinan itu. Perselingkuhan bisa terjadi secara emosional dan perselingkuhan bisa terjadi dari suatu rangkuman. Rangkuman perkataan-perkataan tetangga, rangkuman perkataan teman-teman, atau rangkuman dari pikirannya sendiri. Rangkuman dari tetangga misalnya, istri kamu di mana? Atau suami kamu di mana? Oh, suamimu kok jarang pulang? Jangan-jangan suami kamu, karena setiap hari digosok-gosok oleh tetangganya atau oleh orang-orang yang mengenal, mulailah muncul pemikiran bahwa suaminya sedang berselingkuh. Daripada dia berselingkuh, saya juga berselingkuh. Terjadilah perselingkuhan. Padahal barangkali tidak karena belum ada buktinya. Perselingkuhan juga bisa hadir dari suara orang-orang yang lain, yang misalnya mengatakan, istri kamu jelek banget, istri kamu kayaknya nguasain banget, kamu jadi masuk dalam ikatan suami-suami yang takut istri. Karena perasaan direndahkan yang muncul bukan dari dirinya sendiri, tetapi muncul dari orang lain atau muncul dari teman, muncul dari pendapat orang, maka dia bisa muncul, oh iya benar juga ya. Sehingga muncullah kebutuhan yang sebetulnya bukan asli dari dirinya sendiri. Karena beberapa orang justru memang menyukai perempuan-perempuan yang kuat, perempuan-perempuan yang powerful, perempuan-perempuan yang dominan. Tetapi apakah benar mereka mau selalu diperlakukan seperti itu? Nah, kesadaran ini bisa dimunculkan oleh orang di luar. Yang terakhir dan ini yang paling kuat adalah dari pendapatnya sendiri, dari pikirannya sendiri, dari perasaannya sendiri, dan dari pengalamannya sendiri. Jika pengalamannya merasa terus-menerus tidak terpuaskan dalam banyak hal, satu alasannya tadi adalah soal seksual. Ditunda-tunda melulu. Yang kedua, ditolak-tolak melulu. Yang ketiga, dibilang, udah ngerasa tua, udah gak usah mikirin itu, kerjaan lagi banyak, sibuk, dan lain sebagainya. Dan hal lain adalah merasa hidupnya terdominasi, hidupnya merasa jadi kalah-kalahan terus. Hidupnya tidak punya peran, apalagi sering dikata-katain, ya. Kalau misalnya kalimat-kalimat itu muncul dalam bentuk verbal abuse atau pelecehan secara verbal atau secara kata-kata, hal ini juga akan menimbulkan kelemahan dan kekosongan dari pihak yang di-abuse atau pihak yang dilecehkan. Pihak yang dilecehkan lama-kelamaan akan muncul suatu kerinduan mendapatkan teman hidup yang jauh lebih baik, teman hidup yang jauh lebih menerimanya, teman hidup yang benar-benar memahaminya, teman hidup yang benar-benar menghargainya, dan seterusnya. Siapa itu? Nah, makanya ada ayat kitab suci yang mengatakan, kamu harus berhati-hati karena
Orang-orang di luar sana atau lingkungan di luar sana itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya, dan mereka akan siap menelanmu. Kita tidak bisa menganggap bahwa semua baik-baik saja. Kadang-kadang mendapatkan jodoh yang baik, jodoh yang pendiam, jodoh yang penurut, itu challenging buat kita atau menantang. Challengingnya bagaimana? Kita harus bisa menyeimbangkan antara menghargai dia sebagaimana adanya dia dan juga menyeimbangkan diri kita. Kalau dia seorang yang diam atau dia seorang yang misalnya sangat menerima atau selalu banyak menyetujui pendapatmu, tidak berarti bahwa dia dapat diinjak-injak. Tidak berarti bahwa kamu harus selalu menang. Tetapi berikanlah kesempatan kepada dia juga untuk mengalami hal yang sebaliknya. Dimenangkan, dihargai, diapresiasi, dipuji, mengucapkan terima kasih, dan lain sebagainya. Kalau itu tidak, maka orang yang paling baik sekalipun itu akan digoda oleh lingkungan sekitarnya, sehingga akan muncul suatu pengalaman, ini kayaknya lebih bagus dari saya. Apalagi kalau dia bekerja di kantor, bekerja bertemu dengan orang lain, dia akan mendapatkan inspirasi dari banyak orang. Seorang yang paling lemah, pasti ada yang lebih lemah. Seorang yang paling penurut, pasti ada orang yang lebih menurut, yaitu teman-temannya. Ketika seorang yang penurut atau yang lemah atau yang biasanya dilemahkan atau selalu kalah di rumah tangganya, dia bertemu dengan orang yang lebih lemah dari dia. Lalu mereka akan mulai berubah sikap. Ini kok bisa lebih manja ya? Ini kok bisa lebih baik ya? Ini kok bisa lebih... Sehingga akhirnya dia akan menemukan dan akhirnya mencintai orang lain. Para pasutri yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan kepasutrian itu sesuatu yang unik. Itu adalah sesuatu yang berseni. Kita tidak bisa memastikan rumusan ini dan rumusan itu. Rumusan yang paling benar adalah dari kehidupan itu sendiri. Pada saat kita berjanji setia, kita berarti menjalani dan menerima sakramen perkawinan. Sesuatu yang kita buat janji sendiri di hadapan manusia dan terutama di hadapan Allah. Apa yang kita buat adalah suatu janji, dan janji itu harus dipenuhi selama hidup perkawinan. Sayangnya, ada orang yang sangat menikmati perkawinan dan ada orang yang sangat tidak menikmati perkawinannya. Mereka merasa begitu bersyukur. Ada orang yang cerita begini nih, wah saya berterima kasih banget, saya dapat istri itu baik sekali. Dia nggak pernah ngomel kayak istri-istri lain. Dia nggak pernah itu merasa bahwa dia itu pengen butuh ini, butuh itu, nggak pengen dibeliin barang-barang mahal. Dia sangat nerimo, dia sangat sederhana, dia selalu menerima saya. Saya bersyukur, saya berterima kasih, saya menyampaikan itu kepada banyak orang. But kita harus tanya kepada istrinya, benarkah dia dengan sukarela mau begitu? Bukankah bahwa dia itu seorang yang benar-benar mau menyumbangkan hidupnya untukmu dan benar-benar mau menjadi orang yang mengikutimu dan benar-benar mau voluntarily atau dengan sukarela mengikuti semua kehendakmu dan seolah-olah menjadi ya teman saja, teman yang bisa mengikutimu bahkan mengabdi kepadamu. Harus tanya dulu sama pasanganmu. Ketika kita sudah berani bertanya, maka dengan demikian kita akan mendapatkan konfirmasinya. Misalnya kita bisa bertanya, apakah kamu itu selama ini aku tuh galak gak sih sama kamu? Selama ini kamu ngomong iya, selama ini kamu ngikutin aku tuh kamu bahagia gak? Aku gak marah kok kalau kamu gak ngomong itu. Aku gak marah kalau kamu menyampaikan dengan jujur. Aku gak marah kalau kamu benar-benar mau menjadi pribadi yang lain seperti yang kamu suka. Karena setiap orang dalam hidupnya menurut hukum kebutuhan, dia harus mencapai aktualisasi diri. Kalau gara-gara menikah denganmu dia tidak pernah bisa mengaktualisasikan dirinya dan hanya melanjutkan penderitaannya. Misalnya seorang perempuan yang lahir dari sebuah keluarga yang dulunya mendapat perlakuan keras dari ayahnya, barangkali akan mencintai orang yang keras juga, akan mencintai pasangan atau laki-laki yang keras, laki-laki yang galak, karena sudah terbiasa dengan itu.
Tetapi dia tidak sadar bahwa itu hanya melanjutkan perjuangannya selama hidup bersama dengan bapak ibunya. Sekarang dilanjutkan perjuangan hidup bersama dengan suaminya. Sehingga perempuan ini hidup sangat menderita. Harus diingat, ketika menikah dia masih muda, tetapi hidup terus berlangsung. Dan ketika menikah muncullah banyak orang-orang yang akan memberinya pandangan. Seperti di media sosial akan muncul komentar netizen ini yang akan meneguhkan dia. Kamu kok kayaknya nurut banget sih? Suamimu tuh gimana sih? Kok kamu apa-apa takut? Apa-apa harus nanya suami kamu? Kenapa sih nggak punya kebebasan? Kamu kalau mau ketemu aja kok susah sama kami, kenapa sih? Nah, kalimat-kalimat itu akan menyadarkan, karena pada waktu dia melajang, karena pada waktu dia belum menikah, mungkin tidak ada yang akan bertanya itu. Dan ketika orang mulai bertanya itu, dia mulai mempertimbangkan, benar juga ya, aku cuma ngelanjutin penderitaan aja. Saya dulu susah bersama dengan bapak ibu saya, sekarang saya susah dengan suami saya, balik-balik lagi. Mulailah dia mengolah 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Dan kemudian mulai nih, kalau gitu dia nggak cocok sebetulnya. Mulailah cintanya melorot sampai garing. Atau sudah tidak ada lagi cinta itu. Benarkah cinta itu bisa mereda dan bisa menurun dan bahkan bisa hilang? Bisa, karena cinta itu berasal dari pikiran dan juga berasal dari emosi dan juga berasal dari pengalaman-pengalaman yang diindra. Pengalaman yang diindra itu pengalaman yang dirasakan setiap hari. Bukti-buktinya gitu. Kalau cuma orang lain ngomong, sementara kita melihat bahwa suamimu itu baik sebetulnya, maka omongan orang akan ya udah berlalu aja. Tetapi kalau orang ngomong dan kemudian terbukti baru sampai rumah, kamu telepon sama siapa? Kok lama banget teleponnya? Nah, orang mulai sadar, oh ya bener juga ya suamiku nih, telepon aja udah diomongin. Dari yang inosen atau tidak tahu apa-apa menjadi lebih pandai. Saudara-saudari yang terkasih, perselingkuhan memang enak karena itu orang baru, pengalaman baru. Tetapi yakinlah, tidak ada perselingkuhan yang akan berhenti hanya pada satu orang. Perselingkuhan hanya akan terus dilakukan dengan orang lain. Dan sejauh tidak ketahuan, itu akan merasa nyaman. Tetapi begitu ketahuan, maka muncul rasa takut. Itu tanda bahwa Anda melakukan kejahatan. Salah satu tanda bahwa Anda melakukan kesalahan itu adalah rasa takut. Karena ketakutan itu muncul dari perasaan yang dimunculkan oleh Roh Kudus di dalam hati nuranimu. Kita baca dari Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Kita harus benar-benar bisa melepaskan diri kita dari orang-orang yang mengikat kita. Karena biasanya selingkuh atau perselingkuhan atau selingkuhan atau orangnya pasti akan mempunyai demands atau mempunyai tuntutan yang jauh berbeda dengan apa yang kita mau. Mungkin kita hanya mau kenikmatan, tetapi dia juga mau hal-hal yang lain. Entah bercerai dengan istrinya, entah kemudian membiayai hidupnya, entah kemudian harus membiayai keturunan dan sebagainya. Maka kita harus pikirkan secara jauh. Yang penting sebetulnya, terutama bagi pasangan-pasangan muda adalah kita memelihara komunikasi yang terbaik. Jangan membiarkan komunikasi itu menjadi kering dengan sendirinya. Anda harus waspada ya. Anda harus benar-benar mempunyai kesadaran yang penuh dan fokus pada hidup perkawinan. Hidup perkawinan itu adalah hidup yang harus diwarnai dengan fokus kita bahwa saya sungguh-sungguh mau menghidupi perkawinan ini. Ketika saya mulai, kok udah 2 hari dia gak ngomong, kenapa ya? Kok udah lama dia gak mau makan bareng sama saya ya? Kok sekarang ngomongnya makin keras ya? Kok sekarang dia kok gak jawab kalau aku ngajak ngomong ya? Kok aku pulang malam dia gak nanya-nanya ya? Kok kenapa? Nah, kesadaran-kesadaran itu harus Anda punya supaya Anda tahu dan tidak bablas. Apa yang Anda rasakan barangkali itu sinyal-sinyal kecil, tetapi itu bisa menjadi sesuatu yang benar. Mazmur 18 ayat 25. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela.
Mari kita buat hidup perkawinan Anda semua menjadi perkawinan yang menyenangkan, menjadi perkawinan yang tahan banting dan tidak diwarnai dengan perselingkuhan. Perselingkuhan tidak membawa Anda kemana-mana. Perselingkuhan hanya akan membawa Anda ke tempat yang semakin gelap, semakin membuat Anda tidak ingin diketahui oleh banyak orang. Anda bersembunyi dari Allah dimanapun Allah akan tahu. Dan suatu ketika mereka akan tahu juga apa yang sudah Anda lakukan bersama dengan selingkuhan itu. Maka buatlah hidupmu menjadi hidup yang berpadanan dengan kehendak Tuhan. Buatlah kesetiaan menjadi tanda bahwa saya mengasihi Allah melalui kesetiaan kepada pasangan saya. Semoga inspirasi kecil ini membantu Anda, terutama Anda pasangan muda di usia perkawinan yang masih muda. Tuhan memberkati, sampai jumpa.